Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Walyono. Saya sebagai Kepala Regu Medis Darurat Kompi B di bidang penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan atau sharing mengenai penanganan tentang patah tulang atau fraktur. Sebelum masuk ke penanganan fraktur atau patah tulang, apa sih patah tulang itu? Patah tulang atau fraktur adalah hilangnya kontinuitas atau keutuhan dari tulang tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana penanganannya? Sebelum ke penanganan patah tulang itu ada dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Prinsip penanganan patah tulang, jika yang terjadi kerusakan atau jika terjadi pada patah tulang, maka yang dibidai harus melewati dua sendi. Sebaliknya, jika yang cedera sendi, maka pembidaian harus melewati dua tulang. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari patah tulang. Pertama yaitu bengkak, yang kedua nyeri, yang ketiga yaitu hilangnya fungsi dari tulang tersebut, yang keempat krepitasi atau bunyi, yang kelima perubahan bentuk dari tulang tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara menangani pada patah tulang lengan bagian bawah. Tentunya pertama-tama sebelum kita menangani, jangan lupa A3, aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Lakukan stabilisasi manual pada lengan korban. Selanjutnya, ukur bidai pada bagian lengan yang tidak cedera. Oke, selanjutnya sebelum melakukan pembidaian, cek PMS, pulsasi, yaitu cek nadi, motorik, minta gerakan jari atau gerakan pada jari korban. Dan sensorik, berikan sensor atau rangsangan pada korban. Selanjutnya, pasang mitela. Mitela dibagi menjadi dua bagian, ya, dibagi menjadi dua bagian seperti pada gambar. Masukkan ujung dari bagian mitela ke dalam mitela yang telah dibuat setengah lingkaran. Tarik secukup mungkin. Buat ikatan atau buat simpul pada papan atau bidai bagian luar. Jangan lupa berikan bantalan atau padding pada celah atau pada lengan telapak tangan korban. Selanjutnya, teknik penggendongan.
Gunakan mitela. Ikat pada bagian belakang atau pada samping leher korban, tidak pada bagian tulang belakang korban, tapi pada samping leher korban. Kemudian ditambahkan kembali dengan ikatan horizontal. Setelah korban merasa nyaman dengan teknik penggendongan pada lengan yang cedera tersebut, lakukan atau cek PMS kembali, pulsasi, motorik, dan sensorik kepada korban. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan pada korban yang mengalami cedera tulang kaki bagian bawah atau tulang kering. Pertama, jangan lupa A3. Selanjutnya, stabilkan atau fiksasi manual pada kaki si korban. Cek PMS, pulsasi, motorik, dan sensorik. Setelah cek PMS, ambil bidai, kemudian ukur pada kaki korban yang tidak sakit atau cedera. Pada bidai yang satu atau pada bidai bagian dalam, berikan bantalan atau padding pada ujung bidai bagian atas. Sebelum memasang bidai, masukkan mitela atau mitela yang telah dibagi menjadi dua bagian. Masukkan mitela ke dalam sela-sela, di mana pada sela kaki bisa kita masukkan di bawah sendi bagian lutut dan ankle atau tumit pada bagian kaki. Setelah terpasang semua mitela, pasang bidai. Berikan padding atau bantalan pada sela-sela pada bagian kaki yang masih terdapat sela-sela. Setelah terpasang semua padding atau bantalan, ikat mitela. Ikat pada bagian luar bidai dengan menggunakan simpul tentunya. Setelah mitela terikat seluruhnya, jika ada bagian mitela atau kelebihan dari tali mitela, bisa dirapihkan atau dimasukkan ke sela-sela bidai. Setelah ikatan rapi, cek PMS kembali, pulsasi, motorik, dan sensorik. PMS telah dilakukan, satukan kaki yang cedera maupun yang sehat menjadi satu. Kemudian
diikat menggunakan mitela. Kemudian ikat kedua kaki digabungkan menjadi satu menggunakan mitela untuk mempermudah saat mentransportasikan korban ataupun untuk lebih menstabilkan pada cedera tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan pada patah tulang kaki bagian atas atau pada bagian paha. Jangan lupa yaitu 3A. Pada prinsipnya penanganan kaki bagian atas sama saja dengan penanganan kaki bagian bawah. Yang membedakan yaitu terletak pada bidai, di mana satu buah bidai lebih panjang melewati panggul atau pinggang. Jangan lupa cek PMS, pulsasi, motorik, dan sensorik. Baru kemudian masukkan mitela pada sela-sela yang terdapat pada bagian kaki. Selanjutnya, kedua bidai tersebut diberikan bantalan atau padding pada bagian ujung. Nah, pada cedera tulang bagian kaki atas, masukkan atau tambahkan mitela, masukkan pada bagian pinggang dan bagian ketiak atau dada. Pasang bidai. Setelah pasang bidai, ikat mitela pada bagian luar bidai.
Kemudian pengikatan pada bagian dada yang perlu diperhatikan, jika korban tidak sadar, berikan sela-sela minimal 2 jari pada dada korban. Tetapi jika korban sadar, minta korban menarik nafas dan menahannya, kemudian kita lakukan pengikatan. Setelah pengikatan rapi dan sempurna, cek PMS kembali, pulsasi, motorik, dan sensorik. Setelah cek PMS, satukan kaki yang cedera dan sehat menjadi satu, kemudian berikan mitela dan lakukan pengikatan. Satukan kaki yang cedera dan sehat, kemudian masukkan mitela, lakukan pengikatan. Ya, fungsinya sama seperti tadi, yaitu untuk memudahkan saat transportasi dan juga fiksasi menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Demikianlah tata cara penanganan cedera patah tulang. Selanjutnya kita tunggu pada sesi praktek. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.